dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa insyaallah selepas Isya di waktu Indonesia Barat sekitar jam 19.30 atau lebih sedikit ya seperti sekarang, atau mungkin paling lambat insyaallah jam 20.00 kita membuka sesi tanya jawab insyaallah, baik di YouTube ataupun di Instagram. Anda bisa mengajak teman-teman supaya bisa bergabung bersama-sama insyaallah, supaya lebih besar manfaatnya yang bisa didapatkan dan juga lebih banyak orang yang mengambil ilmu ataupun berbagi insyaallah. Baik teman-teman sekalian, kita hari ini sudah membahas masalah bekam dan bagaimana manfaatnya di dalam berobat dengan bekam, baik untuk menjaga kesehatan juga untuk mengobati penyakit. Serta juga kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang masalah penyampaian hadis-hadis dari Nabi SAW berhubungan dengan masalah bekam. Di antaranya hadis yang mulia, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kesembuhan pasti ya akan didapatkan pada sayapan bekam, kemudian konsumsi madu dan kai menggunakan besi panas, dan aku melarang umatku menggunakan kai. Teman-teman sekalian, juga ada hadis yang lain yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan hadis ini juga hadis yang sangat mulia. Dua buah hadis, satu riwayat Tirmidzi, satu riwayat juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang pun dari malaikat yang saya temui di langit pada saat saya sedang dimi'rajkan ke langit, kecuali mengingatkan agar aku berbekam. Riwayat lain, riwayat An-Nasai, itu riwayat dari Ibnu Majah, riwayat An-Nasai, kecuali agar aku menyampaikan kepada umatku agar mereka berbekam. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, ya, sesungguhnya sebaik-baik ya pengobatan kalian adalah bekam. Dan sudah panjang lebar kita bahas alhamdulillah pada pertemuan kita siang tadi ya. Dan insyaallah saya akan sekarang membaca pertanyaan ya, seperti biasa teman-teman sekalian. Insyaallah yang pertama dari YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pernah bilang di salah satu ceramah, jangan membandingkan ibadah yang satu dengan yang lain, lebih baik dikerjakan semua. Tapi bagaimana jika ibadah itu sama-sama, ibadah itu sama seperti puasa, mana yang lebih afdal, Senin, Kamis atau Daud? Tentu teman-teman sekalian, kalau terdapat ya penjelasan dari baginda Nabi SAW berhubungan dengan masalah afdaliyahnya, jadi misal ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang afdal puasa adalah puasa Daud misalnya, karena ada penyampaian itu ya, maka karena adanya penyampaian ini menandakan memang Daud lebih afdal daripada puasa sunnah yang lainnya. Tetapi pada saat ya Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya, syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka Anda masih bisa memilih yang lainnya ya. Yang saya maksudkan, mungkin saya tidak ingat statement itu, tapi kalau saya pernah sampaikan, mungkin yang saya maksudkan adalah cobalah teman-teman sekalian agar fokus mengerjakan yang wajib, kemudian menjadikan sunnah sebagai tambahan, dan usahakan Anda punya di buku catatan amal Anda berhubungan dengan amal sunnah itu walaupun cuma sekali ya. Misal tentang sholat duha, Anda maunya mengerjakan 2 rakaat saja, udah nggak usah lebih, misal contoh ya. Tetapi ada sunnah Nabi SAW yang lainnya, itu mengerjakan duha 4 rakaat misalnya, maka usahakan Anda kerjakan 4 rakaat walaupun cuma sekali. Contoh yang lain, metode sholat malamnya Nabi SAW. Nabi SAW itu kalau sholat malam, yang sering beliau kerjakan adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 8 rakaat. Kemudian beliau kerjakan witirnya 2, kemudian 1, kan begitu. Tetapi pernah juga Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat baru salam, 4 rakaat baru salam, kemudian witirnya 2-1. Pernah juga Nabi SAW kerjakan 4 rakaat dulu, ya salam, 4 rakaat lagi salam, kemudian 3 rakaatnya itu sekaligus, ya semua tanpa tahiyat pertama. Pernah juga Nabi SAW melakukan itu 11 rakaat sekaligus digabung. Nah di sini Anda kalau tahu
bahwasanya Nabi SAW pernah kerjakan dengan beragam macam cara ini, usahakan Anda pernah kerjakan di setiap jenis ini walaupun cuma sekali, supaya tercatat di buku amal Anda pernah mengerjakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Anda bisa terus variasikan, sangat bagus tentunya. Allahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sampai istighfar ke nenek dan kakek yang sudah meninggal? Tentu saja. Memohon ampun buat mereka. Salah satu yang sampai kepada mayit adalah permohonan ampun orang lain, baik kerabatnya, keturunannya, ya, teman-temannya kepada dia atau kaum muslimin secara umum. Ya. Makanya kita biasa mengucapkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah setiap muslim dan muslimah, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang mukmin laki-laki juga orang mukmin perempuan, al-ahya' minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Kan kita mengucapkan itu, ya. Kemudian teman-teman sekalian, juga banyak hal yang sampai kepada mayit, ya. Banyak hal yang bisa sampai kepada mayit. Di antaranya yang bisa sampai kepada mayit itu doa, ya, selain mohon ampun, juga sampai kepada mayit sedekah, juga sampai kepada mayit umrah dan haji, ya. Umumnya ibadah-ibadah ini insya Allah sampai kepada mayit, ya. Selanjutnya setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa batas sholat ba'diyah dan qobliyah saat sholat di rumah? Tidak ada batasnya. Setahu saya, ya, misal contoh, Anda lagi tersibukkan, tidak sempat memang sholat duhur di waktunya, kemudian Anda tiba di rumah misalnya jam 2. Apakah masih bisa saya sholat qobliyah duhur? Tentu saja bisa. Karena itu bukan waktu yang dilarang. Anda sholat qobliyah dulu, kemudian baru Anda sholat duhurnya. Seperti itulah. Yang penting memang belum masuk waktu sholat setelahnya, ya. Jadi misalnya udah masuk waktu asar, Anda belum sholat duhur, ya nggak usah sholat qobliyah duhur lagi. Udah lewat waktunya. Seperti itu yang saya ketahui. Teman-teman semua yang dari luar negeri pun, Masya Allah banyak menyapa. Ada dari Malaysia, ada dari Eropa bahkan, ya, beberapa waktu lalu ada dari Saudi, dan ada dari beberapa negara lain. Juga teman-teman dari lokal, ya, yang dari luar Jakarta, yang semua sudah mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab salam Anda sekaligus saja insya Allah, karena tidak bisa saya jawab semuanya satu persatu. Dan semoga niat baik kita semua, mudah-mudahan Allah ikhlaskan saya dan teman-teman sekalian, ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan ini sesuai dengan yang kita niatkan, yaitu pahala majelis ilmu, ya, pahala majelis ilmu insya Allah. Baik, selanjutnya bagaimana cara menanam ari-ari dalam Islam, ya? Seperti itu pertanyaannya, ya. Bagaimana cara menanam ari-ari dalam Islam? Setahu saya, ya, tidak ada cara menanam secara khusus dalam masalah ini. Dalam arti kata, Anda dianjurkan untuk menanam saja. Tidak ada khususnya gitu, ya. Nggak ada khususnya. Jadi ditanam saja. Karena saya lihat di Indonesia ada semacam kayak sebuah keyakinan, kesannya itu harus ditanam secara khusus. Bahkan ada yang harus ditaruh di dalam kelapa, ya, batok kelapa. Ada yang harus dibacakan ini dan bacakan itu. Ini semua tidak benar. Ada bahkan yang menyebarkan isu, dan ini entah dari mana ini, ya, mengatakan bahwasanya ari-ari adalah saudaranya si bayi ini. Tapi itu kan sudah jelas, teman-teman. Ari-ari itu kan yang plasentanya, ya, yang memang itu adalah transfer makanan, ya, dari si ibu kepada si anak. Nah, tidak ada sesuatu yang istimewa di situ. Itu bukan manusia, gitu kan. Dia sudah tidak berfungsi, ya. Anda bisa tanam biasa saja. Kalau di zaman sekarang sudah bisa lebih dikembangkan, ya. Dikembangkan itu dalam arti kata Anda bisa mendapatkan manfaat darinya, ya. Seperti kemarin waktu istri saya melahirkan, sempat kami melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan, yang perusahaan ini memang mengambil sari darah atau darah yang tersisa di plasenta itu untuk nanti dimanfaatkan ke depannya, ya, mungkin itu. Tapi untuk dikuburnya nggak ada masalah setahu saya, ya, bebas saja insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid daerah saya mengadakan sholat, tapi soft makmum tidak rapat dan berjarak 1 meter. Ini sudah sering ditanyakan, ya. Saya berharap teman-teman, kecuali memang Anda bertanya ini belum hadir, ya,
mohon maaf. Tapi sebelumnya sudah kita sering jawab ini. Ya. Jadi sholat dengan jarak berjarak soft ini setahu saya berpegang pada pendapat tidak sahnya. Dan di saat sekarang tidak usah Anda sholat di masjid. Udah cukup. Ya, fatwa para ulama sudah cukup. Mereka itu bukan orang bodoh dalam mengeluarkan fatwa. Ini memang ada larangan. Dan ini demi untuk maslahat semua. La darar wa dirar kata Nabi SAW. Tidak boleh membahayakan, tidak boleh juga dibahayakan. Anda mungkin bisa saja menjadi penyebar virus atau Anda tersebar dengan virus. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat pun sudah difatwakan oleh para ulama untuk tidak dikerjakan di masjid ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya ingin menikah tapi belum dapat restu dari pihak orang tua perempuan. Bagaimana pendapatnya Ustaz? Sabar saja, sabar saja. Dan tidak ada salahnya kalau memang Anda sudah pernah mengajukan lamaran, maka Anda tanya kembali. Datang, tanya kembali baik-baik, minta waktu kapan bisa yang tepatnya datang, kemudian kira-kira ada kendala apa yang masih mau ditanyakan, mungkin masih ada kebimbangan tentang sesuatu, atau mungkin mereka masih sementara mengumpulkan informasi tentang Anda. Sabar saja kalau saya melihat, gitu ya. Berikan waktu mereka berpikir seminggu, 2 minggu ya. Insya Allah ada baiknya semua. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang Anda merasa sudah cocok, sudah istikharah sama anak perempuan ini misalnya, maka Anda berdoa agar Allah SWT lunakkan hati calon mertua Anda, insya Allah ya. Mohon nasihatnya menghadapi suami yang selingkuh dan tidak merasa berdosa. Allahul musta'an. Tidak boleh sama sekali orang berbuat dosa dan tidak mengakuinya sebagai dosa. Itu masuk dalam mujahar bil ma'siyah. Itu besar sekali dosanya. Terang-terangan dalam bermaksiat, ini haram hukumnya. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Termasuk terang-terangan adalah seseorang menceritakan, berbangga-bangga, tidak merasa bersalah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menggerakkan pasangan kita, menasihati kita, ya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau teman kita menasihati kita, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada momen-momen tertentu yang memang terjadi, yang itu akhirnya membuat sebenarnya kita harus memahami itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita peka. Karena kalau kita tidak peka dengan peringatan yang seperti ini, maka akan datang peringatan yang lebih besar nantinya. Ya, seperti itulah. Oleh karena itu, semoga saya mendoakan ibu yang bertanya ini diberikan hidayah suaminya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu membuat Anda sabar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebagai tambahan amal Anda insya Allah. Kalau cara menghadapinya, Anda berikan kepada dia bukti-bukti dan sampaikan kalau ini haram dalam Islam. Kalau dia tetap ngotot, dia tidak mau tahu, malah dia marah-marah dan apalah yang dia lakukan, maka saran saya, Allahu a'lam, Anda tidak usah bersama, gitu kan? Saran saya, Anda tidak usah bersama, karena memang kebersamaan ini malah membuat permasalahan baru di sini. Anda istikharahkan, lalu kemudian Anda pilih jalan Anda. Karena kalau tidak akan terulang lagi perselingkuhan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan apa enaknya rumah tangga kalau diisi dengan hal-hal yang seperti ini. Allah musta'an. Semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang sudah melakukannya sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita bisa istiqamah di atas agamanya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, apa hukumnya suami mengucapkan talak 3 terus merujuk lagi? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallah khair. Kita rincikan dulu ini. Pengucapan kalimat tolak itu sekaligus satu momen, misalnya saya ceraikan kamu 3 langsung pada saat itu, maka itu cuma jatuh 1. Tapi kalau dimaksud 3 kali di sini adalah memang 3 kali berulang-ulang, memang terus berulang-ulang itu, maka di sini jatuhlah tolak 3 itu, dan tidak bisa lagi rujuk di sini. Gak bisa lagi rujuk. Rujuknya itu hanya boleh kalau satu keadaan. Pada saat memang yang terjadi, si perempuan ini atau mantan istri menikah dengan laki-laki lain, ya, menikah dengan laki-laki lain, dan pernikahan normal, betul-betul apa adanya pernikahannya, terus cerai dengan suami yang keduanya. Nah di sini baru terbuka kesempatan untuk kembali dengan mantan suami yang pertama. Di situ baru bisa kembali. Kalau enggak, nggak bisa sama sekali. Ya, kalau enggak bisa sama sekali tentunya. Ya.
Selanjutnya, dan ini tidak boleh direkayasa ya. Karena Nabi SAW mengatakan Allah melaknat al-muhallil wal muhallal lahu. Al-muhallil adalah seorang teman dari seorang laki-laki yang diminta atau seseorang yang diminta oleh mantan suami untuk menikahi istrinya. Setelah dinikahi, diceraikan langsung supaya bisa rujuk sama dia. Allah melaknat itu. Begitu juga dengan Allah melaknat al-muhallal lahu, artinya si laki-laki atau mantan suami yang sengaja mengajak orang lain membuat rekayasa suruh menikahi mantan istrinya supaya halal lagi buat dia. Jadi nggak boleh direkayasa. Harus betul-betul kalau dia sudah ceraikan 3 kali istrinya, maka si istri ini kalau mau kembali dengan mantan suami pertamanya dia harus menikah dengan laki-laki, normal pernikahannya, terjadi perceraian, baru pada saat itu terbuka variabel untuk kembali dengan mantan suami pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nanti di yaumil hisab Allah menunjukkan hikmah seperti si fulan tidak berjodoh dengan fulana, bila keduanya bersatu akan begini dan begitu? Allahu a'lam. Mudah-mudahan, kita tidak tahu. Tapi saya yakin Anda sudah tidak perlukan itu, akhi dan ukhti. Anda pada saat hari kiamat itu butuh bagaimana masuk surga. Enggak lagi memikirkan kenapa ini dulu bukan jodoh saya. Seperti itulah. Ya. Tapi bukan mustahil. Allah SWT menjelaskan kepada Anda semuanya. Biasanya malah kejadian seperti ini sudah kita tahu dari dunia gitu. Ya, mungkin memang pada saat kita menikah sama dia malah jadi masalah baru. Itu banyak sering terjadi kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta doanya semoga anak saya diterima di pondok pesantren. Ya, semoga saja insya Allah. Apa yang ibu atau bapak, ya ibu di sini berharap Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan selama niat itu baik. Bukan cuma Anda, tapi semua yang mengikuti acara kita ini, ya selama Anda niat kebaikan, ingin supaya ya, diterima amal-amalnya, ya, insya Allah mudah-mudahan atau diterima hajatnya, mudah-mudahan Allah SWT kabulkan dan mudahkan juga berkah. Allahumma amin. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips agar ibadah puasa istiqomah. Tekad yang kuat pertama. Setiap Anda ingin melakukan satu perbuatan, baik itu urusannya akhirat ataupun dunia, urusan akhirat atau urusan dunia sama-sama, harus dengan tekad yang kuat. Tidak bisa enggak. Tekadnya harus kuat. Memang saya mau melakukan ini. Apapun itu. Kalau Anda punya tekad yang kuat, keinginan, maka tidak akan ada yang bisa membendungnya gitu kan. Kemudian yang kedua, Anda baca keutamaan puasa itu sendiri. Apa yang Anda dapatkan pada saat berpuasa. Disitulah nanti Anda akan insya Allah biidznillah bisa istiqomah. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan istiqomah. Dan yang keempat, bentuk komunitas. Jadi mulai sekarang teman-teman Anda memang orang yang berpuasa, Anda mau hafal Quran, temanlah sama para penghafal Al-Quran, insya Allah akan bisa biidznillah. Ya seperti itulah. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengucapkan Masya Allah Tabarakallah kepada orang kafir? Kepada orang kafir setahu saya tidak ada masalah ya, karena kita sedang mengucapkan ini supaya tidak terjadi sesuatu keburukan pada dia kan. Setahu saya insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah kita bahagia menikah sama laki-laki suka musik? Allahu a'lam. Ya. Kalau kebahagiaan saya tidak bisa menolok ukurkan itu ya. Tetapi yang jelas mendengarkan musik bagian daripada hal yang dilarang dalam agama. Kalau pendapat yang saya pegang ya, maka saran saya jangan menikah dengan pemusik gitu kan. Saran saya, tapi itu hak Anda. Itu hak Anda tentunya. Tapi karena Anda bertanya di acara kami, di channel kami, maka kami jawab seperti itu. Ya, karena saya selalu mengingatkan itu, kalau tidak bisa, sulit sekali mempertemukan antara Al-Quran dengan musik. Bisa dikatakan tidak mungkin ketemu. Karena itu harusnya seseorang dari kita memahami masalah ini, sehingga dia tentunya tidak sengaja menjerumuskan dirinya pada hal-hal yang dilarang, termasuk dalamnya masalah ini. Ya. Baik, selanjutnya
Ya, saya masih jawab ini ya, dari penanya yang sama dulu. Kalau Anda mau bahagia, menikah dari awal sama orang mukmin. Kalau Anda wanita, kalau Anda laki-laki, menikahlah sama mukminah. Tidak ada kebahagiaan melebihi itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, dunia ini semua perhiasan. Dan puncak perhiasannya wanita salihah. Itu juga dengan hadis Nabi SAW tentang laki-laki. Sesungguhnya suami mukmin itu dia tidak akan mendolimi istrinya. Kalau dia mencintai, dia mengatakan tulus. Kalau dia tidak mencintai, dia tidak akan menghinanya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bangun subuh? Saya sulit sekali bangun subuh untuk sholat. Sudah di alarm juga, tapi masih nggak bisa tidur atau nggak bisa bangun. Baik, saya akan berikan dua kiat. Kiat yang berhubungan dengan masalah spiritual ya, masalah keimanan. Anda wudhu sebelum tidur, ya. Kemudian Anda zikir pada saat mau tidur. Kemudian tentunya Anda balik sisi kanan, ya, meletakkan telapak tangan kanan Anda di pipi kanan. Dan insya Allah niatkan dalam hati ingin bangun sholat malam atau sholat subuh. Insya Allah dibangunkan oleh Allah SWT. Dan Anda kuatkan dengan memohon ampun dan bertobat kalau punya dosa-dosa. Bacalah beberapa istighfar pada saat mau tidur. Kalau kiat yang alami, maksudnya dari sisi kejiwaan, duniawiyanya, Anda jangan begadang, ya. Jangan begadang supaya tidurnya cukup, ya, gitu. Jangan terlalu banyak makan di malam hari sehingga membuat Anda terlalu kenyang, ya, dan sulit untuk bangun, gitu kan. Jangan tidur tengkurap, ya. Ini juga semua termasuk hal-hal yang perlu dijaga. Insya Allah dengan ini bi'idznillahil ahad, ya, akan membuat Anda bisa bangun sholat subuh, ya. Kuburan kakek saya di atas pusaranya didirikan bangunan, istilah Jawanya kijing. Tapi keluarga besar saya bersikeras harus dikijing karena sudah adatnya. Apakah pengaruhnya bagi almarhum kakek? Kalau beliau yang mewasiatkan itu dan sudah sampai padanya hujjah, ilmu, dia udah tahu itu nggak boleh sebenarnya. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali bin Abi Thalib, aku wasiatkan kepadamu, jangan kau temukan satu pun kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah. Jangan diwarnai, ya, jangan ditulisi." Kalau beliau tahu ini dan beliau tetap aja ngotot, itu mungkin ada hisabnya. Tapi kalau beliau tidak tahu, insya Allah semoga Allah maafkan. Ini kan? Nah, ini kembali juga ke masalah tadi. Kalau dia meninggal, kemudian orang-orang membuat itu untuk kuburannya, apakah dia dapat dosa? Maka tergantung si mayit pesan enggak. Dan kalau dia pesan juga harus dilakukan. Pertanyaannya, apakah memang dia sudah tahu hukum sebelumnya sehingga dia dihisab oleh Allah SWT atau dia belum tahu hukum? Ini punya hukum-hukum tersendiri tentunya. Baik, selanjutnya insya Allah. Salam, semoga Indonesia lekas membaik. Insya Allah, Allahumma amin. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Insya Allah kita berharap semuanya kembali menjadi baik, menjadi makmur, menjadi tentram. Yang penting teman-teman sekalian harus kita pahami sekarang adalah kita harus lulus dari ujian ini. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan angkat ini. Satu waktu nanti Allah akan angkat. Dan pada saat Allah angkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat, pada saat itulah sebenarnya pada saat itulah beruntung orang-orang yang sudah lulus. Seperti saya sering gambarkan seperti orang lagi ujian, ya. Kalau orang pada saat sebelum datang ujian ini dia sudah punya persiapan tuh, pada saat ujian sekarang lagi berjalan nih, dia belajar terus, maka dia bisa lulus dengan baik. Tapi rugilah orang yang memang tidak mau belajar, tidak mau tahu, akhirnya lembaran kertasnya ujiannya diambil, pada saat itulah akhirnya, ya, dia tidak lulus. Kenapa? Ini pasti terangkat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sakit jiwa, harus berobat 2 minggu sekali keluar. Saya takut dengan wabah. Allah musta'an. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat permasalahan Anda dan Allah sembuhkan Anda secara total, ya. Biidznillah, secara khusus penanya di sini karena ini sebuah cobaan yang berat kalau orang punya masalah kejiwaan.
Saya berharap Anda selalu tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya baca cara Anda mengetik ini, sebenarnya Anda insya Allah tidak ada apa-apa, cuma tinggal masalah sugesti-sugesti dalam diri ya. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan atau kurangi stres ya. Dan coba terus terapi. Kalau dalam kondisi sekarang dan harus Anda berobat, konsultasikan sama dokternya apakah masih bisa ditunda. Kalau enggak, maka insya Allah keluar dengan ikhtiar. Anda menggunakan masker, Anda berlindung, insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kehidupan saya dalam 7 tahun belakang ini sangat sempit dari segi pekerjaan dan keuangan. Apakah ini penyebab saya durhaka kepada kedua orang tua? Saya balik bertanya kepada Anda yang sedang bertanya ini, apakah memang Anda durhaka sama orang tua Anda? Kalau Anda menjawab iya, maka selesai jawabannya. Karena memang durhaka pada orang tua ini luar biasa hukumannya, luar biasa. Hati-hati teman-teman sekalian. Orang tua kita itu ya bisa menjadi ridhonya Allah atau justru murkahnya Allah. Ya. Jadi harusnya kita faham masalah ini. Jadi mereka bisa menjadi ridho Allah atau menjadi murkahnya Allah. Kalau Anda betul-betul menjadikan orang tua Anda sebagai tempat saatnya Anda berbuat baik, berbakti, mencari ridho Allah, maka Anda akan dapatkan itu. Dan pada saat Anda malah sebaliknya, maka itu jadi masalah baru. Ya. Itu akan jadi masalah baru dalam kehidupan Anda tentunya. Jadi sederhana. Kalau perasaan Anda mengatakan itu, saran saya Anda bertobat kepada Allah SWT. Kalau orang tua masih hidup, sampaikan maaf, berusaha untuk bisa berusaha supaya bisa mencari ridho mereka. Kalau mereka sudah meninggal, ya sudah, tinggal doakan, beristighfar, bertaubat supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Insya Allah akan hilang itu dengan sendirinya. Karena memang permasalahan-permasalahan seperti ini teman-teman sekalian memang betul bisa penyebabnya maksiat. Rezeki itu dalam sebuah hadis dikatakan bisa ditahan oleh Allah SWT justru karena kemaksiatan. Minta keridhaan mereka. Karena satu kali saja mereka jengkel teman-teman itu luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, ridha Allah dari ridha kedua orang tua dan murka Allah dari murka kedua orang tua. Ya. Jadi hati-hati dengan masalah ini. Saran saya sekali lagi, kalau masih bertobat dulu kepada Allah, kalau masih hidup Anda segera ya mencari ridho keduanya, dan kalau sudah meninggal perbanyak amal soleh buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih dibolehkan untuk puasa sunnah di 10 hari menjelang Ramadan? Soalnya Anda pernah dengar dalil larangan puasa di hari-hari tersebut. Mohon penjelasannya. Anda mau puasa apa dulu nih? Harus jelas dulu. Kalau mau puasa sunnah, boleh saja, tidak ada masalah. Begitu juga dengan bayar utang wajib ya. Tetapi lebih afdalnya Anda nggak usah puasa setelah 15 Sya'ban ya, kecuali orang yang sudah rutin mengerjakan puasa-puasa sunnah itu baru mungkin. Kalau tidak sebaiknya nggak usah ya, seperti itu yang saya ketahui. Walaupun boleh saja, yang Anda harus hindari adalah puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan ya, terutama kalau Anda punya utang Ramadan ya, sebaiknya Anda segera bayar. Allahu a'lam. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang susah mendirikan sholat? Allah musta'an. Pertama kita doakan semoga orang tua Anda insya Allah termasuk orang yang mendirikan sholat. Ya. Karena tidak mendirikan sholat ini bagian daripada perbuatan haram dalam agama. Tidak dibolehkan sama sekali kan gitu. Semoga saja ini Allah Subhanahu wa ta'ala angkat permasalahan yang Anda sedang hadapi dan juga memberikan hidayah kepada orang tua Anda ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau bagaimana cara menasihatinya, saran saya kalau menasihati orang tua teman-teman harus hati-hati sekali karena mereka sangat peka. Orang tua kadang-kadang mudah tersinggung gitu kan. Maka lihat momennya. Ada jenis orang tua yang kalau kita ajak ngomong dia terima dari anaknya. Tapi ada orang tua tidak seperti itu. Mereka menganggap orang tuanya, anaknya itu ya anak. Seperti waktu masih kecil yang dia ngomongin gitu kan. Dia masih nganggap seperti itu. Dia nggak nganggap anaknya ini adalah anak dewasa. Yang sekarang mungkin sudah S1, sudah S2, sudah S3. Bagi dia ini adalah anak saya. Yang dulu sama, nggak ada bedanya. Maka dia tidak pernah mau dengar. Kalau tipologi orang tua Anda seperti itu, tidak mau dengar dari anaknya,
Maka saran saya, Anda tentunya menggunakan orang ketiga, ya, atau media misalnya ya. Kita mediasikan kepada orang-orang. Kita ada temannya, ada sahabatnya yang bisa membantu untuk itu. Itu insya Allah bagus digunakan momentum itu. Allahu a'lam, sambil didoakan insya Allah. Ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat sir harus tetap menggerakkan bibir saat membaca surah ataupun bacaan dalam sholat? Iya, jawabannya. Iya. Jadi sir itu teman-teman, sholat sir itu seperti sholat duhur, sholat asar. Ini sholat mengecilkan suara, bukan menghilangkan suara. Anda salah kalau Anda menghilangkan suara. Jadi harusnya memang mengecilkan suara itu. Dan nggak bisa kita dengan cara menghilangkan suara. Apalagi kalau Anda menghilangkan suara, tempatnya gelap, Anda tutup mata, bacain dalam hati di sini maksudnya, maka Anda bisa tidur, gitu kan. Jadi sholat sir itu misalnya saya sholat duhur, Allahu Akbar, hanya saya sendirian dengar, gitu kan. Saya dengar, mata saya buka ke tempat sujud, karena kata Nabi SAW, Allah akan terus melihat wajah seorang hamba yang matanya ke tempat sujudnya. Kemudian baca dengan suara sedikit, ya, saya dengar Alhamdulillahirrabbilalamin. Misalnya saya dengar, kuping saya mendengar, mata saya melihat, membuka, dan lisan saya mengucapkan. Hati nanti ini akan mencerna bacaan itu juga dengan otak. Ini akan membawa kepada kekhusyuan. Ini akan membawa kepada kekhusyuan. Allahu a'lam. Baik, saya akan coba teman-teman sekalian untuk membaca pertanyaan dari Instagram. Setelah kurang lebih setengah jam kita menjawab dari YouTube insya Allah. Pertanyaan pertama di sini, Ustaz, saya insya Allah mau menikah, tapi bagaimana menyikapi ibu mertua yang sepertinya tidak suka dengan saya? Kalau Anda bilang sepertinya ya, baru kira-kira. Jangan berprasangka buruk. Mungkin ibu mertua Anda masih butuh adaptasi. Ya. Mengertilah itu. Nggak ada masalah. Jangan buru-buru. Mungkin memang dia butuh adaptasi. Bukan cuma Anda, saya pun mungkin pada saat menikah butuh waktu untuk bisa berkenalan lebih dekat dengan mertua, gitu kan. Begitu juga pada saat kita jadi mertua mau dekat dengan anak mantu. Ada tipologi orang begitu. Jangan mudah menilai negatif. Tunjukkan yang terbaik, insya Allah. Setelah tunjukkan yang terbaik, Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan hatinya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya melakukan hal tersebut, alhamdulillah saya hasilnya bagus, gitu kan. Jadi mungkin di awal saja, tapi setelah kita interaksi, mereka lihat, kita tunjukkan akhlak karimah, kita memang apa adanya ya, yang kelihatan ini, beginilah hati kita juga, insya Allah itu akan sangat membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rapot saya ada satu nilai yang guru saya tidak ridho dengan nilai tersebut. Apakah nilai tersebut akan berpengaruh pada kehidupan saya? Karena ada nilai yang tidak ridho. Saya belum paham nilai tidak ridho itu seperti apa maksudnya. Apakah yang dimaksudkan nilai tidak ridho itu adalah Anda memang mencuri nilai itu. Anda tidak berhak nilai tapi akhirnya Anda dapat, gitu kan? Sehingga guru ini tidak suka, ya. Atau memang sebaliknya terjadi karena hasadnya guru. Mungkin guru ini tidak suka dengan Anda, akhirnya tapi karena Anda berhasil mencapai nilai tinggi, misalnya 9 ataupun 10 misalnya, kalau dia tidak setuju dengan itu, maka tidak ada masalah. Ini tergantung apakah nilai itu halal buat Anda atau haram. Kalau itu haram asalnya, maka jangan diambil. Sampaikan baik-baik, kalau ini bukan nilai saya, Anda minta ujian ulang dan seterusnya. Jadilah seorang yang gentle, gitu kan. Tapi kalau memang hanya sekedar hasad dia, nggak ada masalah, nggak usah pikirkan dia ridho atau tidak ridho, ya, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat sendirian, apakah kita harus azan dan iqamah terlebih dahulu? Apa hukumnya, Ustaz? Karena selama ada wabah corona di daerah saya hanya sholat sendirian. Kalau azan diwakili dengan azan yang ada di sekitar wilayah kita, sudah cukup itu insya Allah. Terwakili dengan azan di sekitar kita. Jadi kalau misalnya ada azan di masjid dekat rumah, maka cukuplah itu. Nggak perlu lagi ada azan di rumah kita. Tapi kalau Anda mau azan juga boleh, nggak ada masalah.
Cuman kalau iqamah dianjurkan tetap membaca iqamah ya, itu yang saya ketahui. Bolehkah anak laki-laki umur 10 tahun menjadi imam? Saya termasuk berpegang pada pendapat boleh. Saya termasuk berpegang pada pendapat boleh ya, karena memang apa namanya, menjadi imam itu tidak harus balik dalam satu pendapat. Ada pendapat lain yang mengatakan harus balik. Karena pernah ada seorang sahabat belum balik, kemudian karena bacaannya bagus, dia menjadi imam di kaumnya, dan itu tidak ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang penting memang bacaannya benar gitu. Yang penting bacaannya benar, insya Allah tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua yang tidak memberi contoh yang baik untuk anaknya, dan sebagai anak sering saya membantah atas perbuatannya, mohon pencerahannya Ustaz. Jangan bantah, ingatkan ia. Beda, membantah itu kan berarti kita frontal, ya, seakan-akan kita frontal menyalahkan orang tua kita. Itu jangan terjadi. Nggak boleh kita frontal menyalahkan orang tua, teman-teman sekalian ya. Tapi kalau kita mengingatkan dengan cara baik, boleh. Walaupun orang tua kita salah. Karena Allah SWT mengatakan dalam surah Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian, ibu ini, ayah ini, dan jangan kalian menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya kalimat yang baik dan santun. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh istri tidak menikah lagi karena suami dan anak sudah meninggal terlebih dahulu? Saya hanya mau ketemu kembali bersama suami dan anak-anak di surga insya Allah. Boleh. Boleh, itu hak Anda. Tidak ada masalah. Ini Masya Allah salah satu niat yang mulia. Kesetiaan kelihatan bahkan setelah meninggalnya pasangan. Ya. Walaupun Anda secara hukum syar'i boleh juga menikah. Tapi ini luar biasa itu. Ya. Anda punya keinginan untuk menyendiri sampai ajal datang, itu tidak boleh saja, tidak ada larangan. Kecuali dalam satu keadaan, kalau Anda, ibu ini yang bertanya, misal khawatir sekali akan terjun dalam perzinahan. Misal Anda masih muda, masih kuat dan fitnahnya besar sekali mengganggu Anda di sekitar Anda ini, maka Anda pun akhirnya pada saat itu berpuasa, menikah, Anda menikah, maka itu tidak ada masalah. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya perihal pembayaran puasa yang bolong-bolong dan lupa berapa jumlahnya. Mohon dijawab Ustaz. Kalau puasa Anda coba lihat atau ingat jumlah yang paling banyak. Misalnya gini, ragu antara 9 atau 10 hari sih, pilih 10 harinya. Ragu antara 15 atau 20 hari ya, pilih 20 harinya. Pilih jumlah yang lebih besar agar pasti jumlah yang Anda utang itu, misalnya Anda pilih 20 hari, ternyata cuma 15 hari. Anda sudah terpenuhi yang 15 harinya. 5 harinya sudah terhitung sunnah buat Anda. Seperti itulah. Ya. Ustaz, apakah dosa saya bisa diampuni? Semua dosa diampuni, akhi dan ukhti. Kata Allah SWT, Inna Allah yakfiru dhunuba jami'a. Allah memaafkan semua dosa. Dalam ayat lain, wa ya'fu anis sayyi'at. Wa ya'fu anis sayyi'at. Dan dia akan memaafkan semua kesalahan. Kalau Anda berkata, mungkin saya sudah berzina, mungkin saya sudah membunuh, mungkin saya sudah begini dan begitu, Allah mengatakan, wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah itu maha luas rahmatnya, bahkan dia gembira dengan tobat hambanya. Jadi semua dosa dimaafkan insya Allah. Asal Anda tobat nasuh. Cuma memang dirincikan teman-teman, antara dosa yang Anda lakukan murni berhubungan dengan hak Allah, atau dosa yang dilakukan berhubungan dengan hak makhluk. Kalau hak Allah seperti Anda tidak sholat misalnya, sudah Anda tobat nasuha, Anda berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lagi meninggalkan sholat, maka akan dimaafkan, insya Allah. Tapi kalau berhubungan dengan makhluk tidak cukup, Anda tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Anda harus di sini, ya, harus mengembalikan haknya orang yang sudah Anda zalimi. Jadi misal contoh, Anda menzalimi menzalimi orang dengan merusak citranya, nama baiknya, maka Anda perbaiki nama baiknya itu dengan minta maaf dan memperbaiki nama baiknya. Atau kalau itu Anda ambil dalam bentuk benda, menipu dan segala macam, Anda kembalikan benda itu kepada dia atau minta keridhoannya. Insya Allah dengan itu
dimaafkan kesalahan-kesalahan Anda, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah ibu hamil berpuasa? Kebetulan usia kandungan saya jalan 7 bulan. Boleh, kalau Anda mampu boleh, insya Allah. Ya, saya pernah tekankan pada istri saya ini, yang penting insya Allah Anda sahur yang cukup, Anda buka puasa yang cukup, insya Allah bisa. Tergantung tekad Anda. Tapi pada saat Anda melihat memang betul-betul tidak bisa sama sekali, bukan cuma sekedar sugesti negatif ya, tapi memang Anda sudah coba memang nggak bisa, sangat lapar, bahkan lemes, mungkin bisa malah berpengaruh pada perkembangan janin, maka Anda tidak usah puasa dulu, insya Allah. Tapi usahakan aja tetap diganti di hari lain ya, setelah ibu selesai melahirkan dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana tanggapan saya jikalau ditantang terus-menerus untuk berdebat dan orang ingin mendebati saya, ingin ke rumah saya. Debat masalah apa dulu ini? Mau debat masalah apa dia? Apakah dia berdebat dalam arti kata ingin mencari kebenaran dan Anda yakin apa yang sedang Anda debati tujuan Anda pertahankan adalah kebenaran, ya silahkan. Gitu kan? Tidak ada masalah. Asal memang Anda melihat betul-betul orang ini mau mencari kebenaran. Betul-betul dia mencari, memang dia mau dengar, tolong ajarin saya ilmu. Sebagian salafus saleh ada yang bertemu dan untuk membicarakan tentang beberapa hukum yang mereka berselisih pendapat. Tapi pada saat itu kan betul-betul niat mereka ingin mendapatkan manfaat, seperti itulah. Tapi pada saat tidak seperti itu, jadi misalnya dia hanya datang ingin menunjukkan kehebatannya, menantang seperti orang yang mau berantem, ya jauh usah dilayani. Anda punya hak untuk menolak orang datang ke rumah. Blokir saja, nggak usah bicara, selesai. Gitu kan? Udah cukup. Dia punya pendapat, Anda punya pendapat kan kita. Bagaimana cara meyakinkan diri terutama untuk akhwat Ustaz agar dapat menikah? Balik bertanya, kenapa Anda tidak mau menikah? Permasalahannya apa? Akhwat kita, umur Anda berjalan. Masa Anda produktif juga terbatas. Ada masa manufos, Anda tidak bisa punya anak lagi. Kenapa menunda pernikahan? Jadi harusnya yang pertama, tekadkan dalam hati mau menikah. Nah, didukung dengan yang kedua, baca keutamaan menikah. Semua ibadah yang kita kerjakan teman-teman, usahakan dibaca keutamaannya. Supaya kita bisa terdorong dan termotivasi ingin melakukannya. Seperti itulah. Sehingga kita tentunya teman-teman sekalian bisa ya termotivasi mau mengerjakan. Kemudian yang ketiga, coba duduk sama orang-orang yang sudah menjalani rumah tangga dan mereka bahagia. Ya, bukan orang yang gagal ya. Mohon maaf, bukan janda yang cerai hidup, bukan duda yang cerai hidup. Memang dia dalam kondisi berhasil dalam rumah tangganya. Anda konsultasikan, maka insya Allah Anda akan mendapat motivator-motivator yang besar. Ketemu sama teman-teman yang sudah menikah, yang menikah di umur-umur Anda, mungkin teman-teman di kampus, keluarga dan seterusnya. Coba tanya apa motivasinya mereka sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tentunya dimudahkan ya. Jadi jangan ragu, terutama akhwat ya. Karena batas umur produktif Anda itu terbatas, menikahlah ya. Kemudian setelah ini pertanyaan selanjutnya, setelah salam Ustaz, bagaimana tips mendidik anak laki-laki agar menjadi anak soleh, taat beribadah dan berakhlak mulia, sementara ayahnya aja nggak sholat. Allah musta'an. Ayah menjadi simbol di rumah ya, harusnya dia bisa menjadi contoh yang baik. Tapi kalau dia tidak bisa jadi contoh yang baik, ya sudah, Anda sebagai ibunya, bagaimana Anda bisa menjadi contoh yang baik bagi anak? Usahakan Anda bisa menjadi contoh yang lain dengan cara Anda pada saat sholat mengajaknya, Anda menyebutkan tentang keutamaan sholat ya. Kalau dia mau bermain minta waktu, nak, ibu minta waktu sebentar aja, dengarin ini ya, bacain ini nak. Orang sholat itu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Anda baca di Google, tinggal ketik keutamaan sholat misalnya. Maka insya Allah itu sudah cukup untuk bisa membuat terbentuk ya. Karena memang disilakan dalam pepatah bahasa Arab, madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Memang dia sangat penting pengaruhnya ibu itu. Bahkan lebih besar daripada pengaruh ayah sebenarnya. Karena lebih banyak waktu bertemu di rumah adalah ibu ya. Seperti itulah. Ustaz, bolehkah saya menikah walaupun ibu mertua saya tidak suka dengan saya? Boleh.
Gak ada masalah kan, yang penting anaknya suka. Mertua nanti bertahap datang insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum sholat menggunakan kacamata? Tidak ada masalah. Setahu saya tidak ada masalah. Kecuali memang mengganggu sujud Anda ya. Mungkin karena kacamata terlalu besar misalnya. Karena kan kita disebutkan dalam hadis kata Nabi SAW, umirtu an asjuda di sab'ati a'dha. Aku diperintahkan sujud oleh Allah dengan menggunakan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Maka disebutkanlah 7 itu. Dahi dan hidung. Ini 1. Kemudian 2 telapak tangan, berarti 2, 3. 2 lutut, ya. 4, 5. 2 telapak kaki, ya. 6, 7. Ini adalah 7 anggota tubuh yang kita dianjurkan untuk sujud dengannya. Kalau kacamata Anda ya menghalangi hidung untuk kena, maka buka kacamata itu. Allahu a'lam. Tapi kalau enggak, insya Allah saya juga menggunakan kacamata ya. Kadang-kadang saya pakai, maka saya kadang-kadang pakai sholat, saya merasa sih kalau saya lebih nyaman tidak pakai kacamata. Saya merasa lebih nyaman karena kadang-kadang terganggu. Atau kalaupun pakai tidak mengganggu, saya juga pernah coba sedikit lebih nyaman kalau tidak pakai. Maka saya juga pernah sholat sambil memakainya. Bisa di tempat-tempat yang tidak bisa kita taruh kacamata ya. Mungkin kalau taruh di celana takut dia patah, taruh di depan takut keinjak orang, ya sudah dipakai saja gitu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau nanya ya. Bagaimana cara mengusir rasa malas sholat dan cara menghilangkan pikiran yang negatif? Syukran Ustaz. Allahumma musta'an, ini waswas syaitan. Begini teman-teman. Kalau Anda sudah merasa sering dan mudah sekali digoda oleh syaitan, berarti Anda punya dosa banyak. Hati-hati. Karena masalah kejiwaan itu ya. Kalau Anda dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang Allah datangkan nanti ya dari hasil dan efek daripada ibadah yang rutin Anda kerjakan adalah kita jadi cinta dengan ibadah itu, jadi semangat, dan kita jadi tidak suka dengan kemaksiatan. Serta juga kita dengan sendirinya jadi semangat di sini, tidak ada rasa malas. Dan yang awal Allah angkat pada saat orang buat maksiat adalah hilangnya kenikmatan ibadah itu. Jadi kayak tidak ada kenyamanan lagi, mulai bermalas-malasan, itu berarti ada dosa. Coba wudhu, bersuci dengan baik, menghadap kiblat, sholat 2 rakaat, niatkan sholat taubat, tulus karena Allah. Nikmati setiap gerakannya dengan tumaknina, takbiratul ihramnya, ya i'tidal, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, sampai salam Anda ikutin dengan ketenangan. Setelah salam Anda istighfar kepada Allah. Saya yakin insya Allah Anda ikhlas karena Allah, masuk dalam sabda Nabi SAW, siapa yang melakukan perbuatan dosa kemudian dia bersuci dengan baik, kemudian ya dia sholat 2 rakaat lalu dia beristighfar kepada Allah, kecuali Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Allahu a'lam. Ya. Apakah kita boleh sholat di masjid dalam situasi wabah corona ini? Ini udah bolak-balik ditanya akhi muslim, tidak usah sholat di masjid. Saran saya sekarang, saya ini termasuk subhanallah yang selalu memotivasi di ceramah-ceramah saya pergi ke masjid, bahkan saya berpegang pada pendapat wajibnya ke masjid bagi laki-laki. Saya berpegang pada pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullah, bahwasanya wajib ke masjid. Tidak ada uzur, kalau tidak ada uzur harus ke masjid. Tapi di saat sekarang, saya sekarang menyampaikan fatwa para ulama yang menganjurkan tidak sholat di masjid, karena malah bisa membahayakan. Tidak cukup Anda lihat bagaimana Masjidil Haram juga dibatasi, Haram Madinah, Masjid Haram Makkah, Masjid Nabawi Madinah, Jumat-Jumat dilarang oleh pemerintah, oleh para ulama. Ini kan udah cukup teman-teman sekalian. Jangan terus ngotot, sementara memang ini adalah bagian daripada syariat kalau kita patuhi. Ya, mentaati para ulama, para umara, bagian daripada agama kita yang harusnya kita fahami ini. Ya. Allahu a'lam. Baik, saya akan baca pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sholat sambil merem, apakah salah? Ya, keliru. Melanggar sunnah Nabi SAW. Karena sunnahnya kita sholat sambil menghadap, sambil membuka mata. Ya. Begitu sunnah Nabi SAW. Bahkan kita dianjurkan selalu melihat ke tempat sujud. Ya.
Ustaz, jika 10 tahun puasa banyak bolongnya dan lupa jumlahnya, bagaimana cara gantinya? Saya sudah bilang tadi, pilih yang paling banyak. Misalnya Anda ragu antara 10 atau 12 hari. Pilih 12 hari. Pilih yang lebih banyak insya Allah. Ya. Agar Anda aman di sini.